Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada saksi baru ya yang datang ke kediamannya Kang Deddy ya untuk menjelaskan kronologi yang terjadi di malam itu. Ini semakin memperbanyak juga ya saksi-saksi yang hadir di sini sehingga Kang Deddy sudah bisa menyimpulkan sebuah fakta yang terjadi di situ gitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Di situ kan sebenarnya gini. Tadi maaf naudzubillah bukan tujuan saya mau menceritakan aib. Sebelum yang warga itu datang, yang dua orang itu yang berlawanan arah. Saya di situ udah mencium bau ya seperti bau inilah gitu ya. Alkohol. Itu ya. Cuma yang saya beranggapan bahwa mungkin di antara mereka bertiga kan gitu. Udah bau alkohol. Iya. Nah, yang lebih ketaranya lagi setelah polisi datang itu. Bau alkoholnya dari mulut laki-laki apa perempuan? Yang penting di daerah situ saya nggak. Oke, bau alkohol aja ya. Itu bau alkohol. Nah, terus setelah datang polisi itu, polisi itu datang kan disuruh buka helm kan. Helmnya. Oh, polisi yang nyuruh buka helm ya? Iya. Akan dibalikin dulu Pak itu. Dibalikin kan. Sama siapa itu dibalikin mayat? Saya nggak tahu, pokoknya sama orang yang ada di sini. Ada yang balikin. Iya. Nah, terus Balikin suruh buka helm. Nah, itu udah semakin bau tuh Pak. alkoholnya. Nah, satu orang itu dia pegang helm kan gitu pegang, tapi nggak jadi. Bener dong. Terus nggak tahu siapa tuh diganti. Yang pakai helm gitu si Oki ya? Oki. Dia udah Si Oki. Ya siapapun Itu Oki yang pakai helm nggak jadi. Artinya ini cerita nyambung, Pak. Berarti memang benar pengakuan dia seperti Benar, si Oki itu buka helm nggak jadi. Nah, terus diganti sama orang lain kan? Karena itu ada darah. Kan gitu darah sama bau itu kan itu udah nggak kuat tuh. Lemes ngeliat darah ya. Udah saya begitu dibuka helmnya, darahnya keluar. Jadi darahnya di dalam situ. Iya. Helmnya rusak nggak? Ini depan. Depannya rusak. Ya. Depan tapi mikanya enggak. Oke, depannya rusak. Terus anak perempuannya udah meninggal? Enggak. Kalau itu enggak meninggal. Saya walaupun saya enggak mendekati, tapi saya tahu karena dia masih ada suara. Suaranya apa? Kedengaran saya entah minta tolong, aduh atau ya Allah apa gitu. Antara itu pokoknya itulah. Dia masih ada suara itu. Semuanya ada tuh Pak di BAP. Ada yang bilang tolong, ada bilang ada bilang aduh, ada bilang Allah, ada. Ya udah. Yang penting Bapak mendengar dia bersuara lah. Nah, terus kemudian setelah itu gimana? Itu helmnya dibuka, darahnya keluar. Udah saya tinggal. Kalau pergi, saya pergi. Nah begitu ya, ini semakin menarik ya sehingga Kang Deddy sekarang sudah bisa menyimpulkan dan Kang Deddy Kang Deddy sudah tahu fakta yang sebenarnya yang terjadi di situ gitu kan. Tapi sampai sekarang sih Kang Deddy belum memberikan statement nih ya karena proses hukum yang sedang berjalan gitu ya. Kalau kita menganalisa apa yang kita dengar hari ini sebetulnya ya, itu sudah nyambung juga dari contoh saja si Franz memberikan kesaksian kemarin di depannya Kang Deddy bahwa atau belakang saya yakini mohon maaf bahwa dia itu minum juga gitu ya. Tidak menutup kemungkinan sekarang dan ini sudah fakta sudah dijelaskan bahwa pada saat mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan dengan ngebut dan sebagainya itu dalam kondisi mabuk gitu ya. Menarik teman-teman ya, ini menjadi sebuah fakta terbaru yang kita dapatkan sekarang sehingga dari cerita dari A sampai sekarang dari sekian banyak yang sudah dihadirkan sama Kang Deddy ini sudah kita juga sudah bisa menyimpulkan gitu kan bahwa bagaimana sih sebenarnya terjadi malam itu gitu. Kita lanjutin sebetulnya ada hal menarik juga dalam keterangan Bapak tadi. Kita lanjutin. Yang duduk itu Pak Adi rambutnya gondrong. Ya pokoknya Pokoknya kayak orang habis jamu sapir udah berbulan berhari-hari. Jadi bukan begal itu Pak, orang lagi ziarah. Ya kan saya nggak tahu Pak. Ya, yang ada di perasaan saya kan cuma saya takut. Pak Adi tuh jadi berdiri asalnya duduk. Iya. Dia lagi makan Pak. Berdiri terus dia jalan bertiga tuh kan. Ada orang. Ya mendekati itu kan, mendekati. Ada orang, 2 orang yang sini nyamperin. Betul. Sama. Terus
saya juga mau nyamperin tapi masih ragu. Nah, saya foto tuh. Saya cepet gitu kan, sambil saya terus Yang difoto melangkah. apa? Ya semua langkah dia orang 3 itu sama korban itu jalan itu. Sama apa difoto? Fotonya ada? Insya Allah ada Pak. Nah, tuh dia. Ada. Insya Allah Di ada. Fotonya masih ada Ada tuh. di HP. HP-nya masih hidup. HP-nya udah mati tapi saya akan usahakan karena saya moto bapak juga pakai HP itu juga. Oh, Saya masih pakai HP itu. Saya pegang HP dua. dunia ini kok. Aduh, saya ada di situ ternyata Bapak ada kaitan sama saya. Nanti kita hidupin, Pak. 2 hari selesai. Pak, ini penting. Saya pernah sampaikan ke salah satu tim pencari fakta. Waktu rame tim pencari Peggy fakta. Setiawan. Yang Ya. tim pencari fakta yang Ya, pengacara ya, itu. ya. Bapak serahin Yes. datanya ke situ. Iya tuh enggak, saya coba komunikasi, Terus? tapi enggak ada respon. Loh, Untung, padahal tim pencari untung. fakta itu harusnya direspon Bapak itu. Untung nggak direspon ya, untung nggak direspon. Kalau direspon ini bahaya ini ya, karena kita tahu sendiri memang kemarin ada itu ya, tim pencari fakta itu ada ya, ada dia kemarin itu. Tapi ujung-ujungnya bahwa fakta apa yang dia temukan sehingga dia mengalihkan dukungannya itu ke situ gitu ya, sehingga masyarakat netizen menyampaikan TVF itu bukan tim pencari fakta gitu, tapi tim pencari fulus katanya kan. Itu kreatifnya netizen ya. Kita lanjutin ini. Kan nyari fakta. Ya memang enggak direspon. Tim pencari fakta itu laporin saya loh Pak ke Polda. Iya, Jabar, betul. Polda. Beberapa bulan yang lalu itu Pak. Harusnya direspon. Kalau tim pencari fakta ngerespon Bapak, itu faktanya bisa terbuktikan nggak akan panjang begini. Selesai. Ya tapi sudah. Berarti Bapak yang dianggap begal tuh ada. Ada dia liatin saya Pak. Udah nggak takut lagi Bapak waktu itu? Ya, takut masih Pak, tetap masih takut. Dorong dia serem Pak. Ya gimana ya? Ya memang serem. Emang serem. Dia itu sempat lihat saya. Lihat saya. Bapak udah gemeter aja. Ya Emang serem. Gondrong mungkin kan. Nanti Bapak bisa ketemu. Kan? Bapak bersedia kan jadi saksi kan? insya Allah. Ya udah nggak usah takut, dijemput sama saya, anterin di pengadilan. Habis itu Bapak ngapain? Yang saya bilang warga itu ya, Heeh. itu kan dia ngelawan arah tuh. Kan datang tuh. Motor. Nanti, berdua itu Heeh. berhenti, dia datang ke situ kan. Nah, si Oki itu. Nah terus nggak lama dia di situ nggak sampai satu batang rokok lah kalau kita ngerokok itu kan. Polisi itu datang. Bener. Tapi maaf, naudzubillah bukan tujuan saya mau menceritakan aib. Nah, Sebelum yang warga itu datang, yang 2 orang itu yang berlawanan arah, saya di situ juga udah mencium bau ya seperti bau inilah gitu ya. alkohol. Alkohol. Cuma yang saya beranggapan bahwa mungkin di antara mereka bertiga kan gitu. Udah Bau alkohol. ya polisi itu datang kan disuruh buka helm kan. Helm. Ya, akan dibalikin Iya, Pak. iya. Dibalikin kan. Sama siapa itu dibalikin mayat? Saya nggak tahu, pokoknya sama orang yang ada di situ. Ada yang balikin. Iya. Nah, terus Balikin suruh buka helm. Nah, itu udah semakin bau tuh Pak. alkoholnya. Nah, satu orang itu dia pegang helm kan gitu pegang, tapi nggak jadi. Bener dong. Terus nggak tahu siapa tuh diganti. Yang pakai helm gitu si Oki ya? Oki. Jadi aku udah Si Oki. ya siapapun Itu saya Oki yang pakai helm melihat. nggak jadi. Artinya ini cerita nyambung Pak. Setelah itu gimana? Itu helmnya dibuka, darahnya keluar. Udah saya tinggal, Oh, Bapak pergi. saya pergi. Itu. Artinya bukti bahwa Bapak melihat peristiwa kecelakaan itu karena setelah terjadi kecelakaan tunggal Eki dan Vina itu Bapak mengabadikan. Itu loh Pak. Itu semua ada Pak. Yang 3 orang itu ada di foto itu kan kena ke foto ya sama saya. Yang korban juga ada itu. Iya. Jadi posisi yang persisnya di mana itu di foto itu ada. Jadi itu ya. Ini semakin menarik Semeton ya. Ini semakin menarik bahwa kalau Bapak tadi sudah
sudah balik ke rumahnya dan mengambil alat bukti yaitu berupa foto waktu kejadian itu. Ini menjadi sebuah fakta yang sudah komplit ya, bahwa apa yang kita ragukan selama ini memang dari keterangan-keterangan ini sudah fix, sudah siapa di situ. Ini akan menjadi satu kesatuan yang nyambung ceritanya gitu kan. Nah ini mudah-mudahan sebetulnya ini jalan kebenaran itu hadir gitu, sehingga terpidana sekarang yang 7 orang itu yang lagi berjuang di PK itu akan mereka dapatkan dan keluarganya itu kebebasan dan keadilan gitu ya. Menarik sebetulnya, dan ini juga ada kesaksian ya. Jadi kesaksian ini juga menarik juga untuk kita saksikan sebetulnya. Ini tentang bagaimana sih sebenarnya pada saat itu, pada saat sidang itu yang katanya terbuka ternyata tertutup gitu ya, sehingga katanya di situ Pak Pasren gitu kan, si Pak Afi gitu kan akan dengan leluasa memberikan kesaksian bohong lah. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Cuman waktu sidang di pengadilan kan masih dibacain BAP-nya tuh waktu Dan itu. sidangnya tertutup, Pak. Tuh. Yang masuk Pak Pasren aja. Pak Pasren aja tuh Tutup yang gimana masuk. sih Pak? Tidak ada yang masuk. Nggak boleh masuk. Nggak Pak. boleh masuk. Tuh ya. Loh, itu kan sidang yang harus dilihat banyak orang. Pak. Seharusnya. Nggak boleh masuk ya? Nggak boleh. Makanya kita tidak tahu Seharusnya. bahwa Pak Pasren bikin BAP kayak gitu. Oh, Nah begitu ya. Nah sifatnya yang seharusnya terbuka. Mungkin ini yang mau dipakai sekarang di sidang ini, bahwa kemarin memang terjadi perdebatan juga tuh ya, status sidangnya apakah tertutup atau terbuka gitu. Yang mau sama hakim waktu itu ya tertutup gitu. Tapi ini yang diperjuangkan oleh Bapak Oto ya dan timnya itu biar terbuka lah, biar tidak ada lagi kejadian yang seperti dulu gitu, dimana nama saja yang terbuka tapi sebenarnya statusnya tertutup gitu, sehingga orang yang bersaksi di situ bebas ya, mungkin di setir atau diatur gitu kesaksiannya modelnya apa, sehingga memberatkan lagi nanti yang 78 orang ini ya. Ini juga kesaksian ya yang lain sebetulnya menarik untuk ini, kesaksian dari penjual kalau tidak salah penjual bensin ya waktu itu gitu. Jadi menarik untuk disaksikan sebetulnya ini dia. Dan sebagian uangnya dari Vina. Iya. Yang uang dari Vina barangkali abang ingat. Uang recehan apa uang 5.000? Melihat pasalnya Oh enggak ngeliat. Bayarnya langsung ke siapa? ke saya. Oh langsung. Iya. Oh langsung ke bapak. Oh. Berapa, A? Udah 15 aja. Terus kasih uangnya 15.000 recehan itu. 2000-an. 2.000-an. Sebagian dari Vina. 2000-an sama 5.000-an satu. Masih Oh, ingat berarti 2.000-annya 5. 5.000-annya 10.000. Yang dari Vina yang 5.000-an, yang 2.000-an. Yang 5.000. Yang 5.000 kayaknya. Yang dari Vina yang 5.000 ya. Iya. Yang 2.000-an yang kembalian es. Gitu, yang kembalian es 2.000-an. Ya campur-campur lah uangnya, kan kita juga beli esnya berapa harganya nggak tahu. Uang dibayarin esnya berapa kan kita nggak tahu. Oke, mereka pergi. Akhirnya mereka pergi diperkirakan jam 1 siang ya. Dan mereka pergi ke arah kota dengan bajunya sama dengan yang malam kejadian nggak? Eki? Itu. Beda. Jadi baju waktu nambal ban. Baju nambal ban sama pas waktu meninggal tuh beda. Kalau Vina nggak rubah bajunya. Enggak, kalau Pina saya bajunya itu soalnya pendek tetap itu. Sama. Kalau Eki, Aki yang rubah. Berarti dimungkinkan Eki ganti baju. ya mungkin pulang kali Pak. Dimungkinkan Vina dibawa dulu sama Eki. Eki akhirnya ganti baju, ya kan? Yang Vina yang nggak ganti baju, atau gitu. Atau bisa jadi dianterin dulu pulang ke rumah, Vinanya, kemudian dilamper lagi, Dijemput lagi, bisa aja bisa dijemput ganti lagi kan. Cuman Vinanya nggak ganti baju, Iya. bajunya itu. Eki yang ganti baju plus jaket. Itu mungkin terjadi ya. Nah kemudian adalah orang perempuan yang seorang. Perempuan yang seorang itu ngasih tahu ke tambal ban. Oh, yang ngasih tahu ke tambal ban. Ada siapa? ternyata ya perempuan lain ya. Jadi orang lewat Pak, Oh, orang lewat. Laki-laki. laki-laki nggak tahu. Nggak boncengan. Enggak. Oh, nggak boncengan. Laki-laki ke boncengan, yang itu kemudian dia yang ke polsek kayaknya. Kayaknya. Yang polsek akhirnya petugas polsek dan Pak Suroto menuju lokasi. Iya benar. Oke. Akhirnya menuju lokasi. Kemudian di tempat kejadian, mana yang lebih dulu datang?
4 orang yang sudah ada di situ yang kelihatan sudah tua, bapak-bapak lah ya, atau perempuan yang usia sebaya Pina yang ada di situ? Bapak-bapak dulu Pak. Oh, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu. Oh, bapak-bapak dulu. Oh, bapak-bapak dulu, ya kan? Jadi temen yang bilang itu temennya Pina tuh jadi lewatnya dari arah sumber Pak. Oh. Jadi kemungkinan rame-rame terus ngeliat motornya si Eki Oh. Dia tuh kenal sama Eki apa sama Pina? sama Vinanya. Oh, kenal sama Pina. Iya, sampai dia tuh nangis Pak. Oh. Ya Allah, Vina, tolong ayo cepet naikin ke mobil, tolong. Ini teman SMP saya. Jadi semakin menarik teman-teman ya. Ini mungkin sekali lagi cara Tuhan ya menunjukkan kebenaran itu, bahwa cukuplah 8 tahun mereka yang tidak bersalah itu menerima apa yang mereka tidak lakukan, begitu kan. Begitu banyak fakta-fakta baru yang bermunculan gitu, sehingga mudah-mudahan ya ini akan memberikan kejelasan, dan saya yakin sih akan memberikan kejelasan dan keterangan bahwa sebenarnya kasus ini selama ini adalah kasus yang direkayasa, begitu kan. Itu keyakinan saya sih, boleh dong ya kita berkeyakinan seperti itu gitu. Dengan harapan semeton apa yang menjadi perjuangan Kang Deddy juga nanti membuahkan hasil ya, kita harapkan seperti itu, sehingga 7 apa 8 orang ini sekarang yang lagi memperjuangkan di sidang PK ini, mereka bebas gitu ya. Tapi di akhir video semeton ya, selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.